bener. Kan mungkin kemarin Daniel ada ngebahas Mm-mm. buat trading Iya, betul. yang sebelumnya ya. Nah, kali ini kita Mm-mm. beda. Kali ini kita lebih ke investing atau semi investing. Oh, Jadi kalau memang porto itu baiknya ada sebagian yang kita invest, sebagian yang kita buat trading. Karena iya. buat invest ini adalah untuk menginsurance biar kalau sampai marketnya ngejeblok naik turun kan kalau trading kan pasti cuannya nggak terlalu maksimal kadang-kadang Iya. kita ambil spread dikit yang penting cuan bungkus cuan take profit kabur. Nah pasti Mm, kan cuannya nggak bisa tebel-tebel banget, tapi begitu misal marketnya ada koreksi gede jebret tiba-tiba nih kayak komoditi nggak ada angin nggak ada apa gara-gara komennya dari US bilang kita mau resesi nih, cuman ngomong mm. gitu doang langsung komoditinya merah kan, nggak sempet Iya. jualan. Nah banyak yang nyantol kayak kemarin ada temen, aduh info aku masih di 6.200. Nah berarti kan waktu jual atau kita juga nggak nyangka akan turun segitu jauh kan. Jadi, nah pas turun itu mungkin kadang-kadang kita bisa panik juga, bisa juga karena kita trading plan kita harus stop loss, ya kita stop loss. Nah pas ada rugi-rugi begitu, kalau nggak ada saham yang investing ya, tapi investing pasti yang milih beberapa saham yang memang berpotensi untuk memberikan gain yang berlipat. Di sini kita akan bahas dan kita akan kasih sedikit kayak ya tips lah, mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Nah itu Yang bagusnya di memang dibagi. lah pasti ya untuk para cuan troopers. Iya, Cirita, ini kan mm, kalau kita lihat nih IHSG kita hari ini hijau. Terus tadi iya Cirita sempat bilang ada baiknya kita diversifikasi lah ya, jangan trading semua, kita benar. mendingan investing. Nah, tapi Mm, kalau kita apakah itu apply hanya ketika market kita kayak gini nih, volatilitasnya tinggi, atau sebenarnya kondisi marketnya gimana pun, ya memang kita harus tetap. seperti itu. Kalau aku sih seneng ya, maksudnya memang aku lebih banyak kalau nggak swing, swing itu istilah aku simpen mungkin beberapa lama dibiakin dulu biar cuannya lebih tebel baru dijual atau memang kita beli yang kita pegang gitu loh walaupun naik turun ya udah kita percaya dengan future of this stock bahwa di company akan growing, this company akan menjadi besar atau memberikan potensial gain dengan consideration beberapa poin-poin yang akan nanti aku share gitu. Seperti juga contoh-contoh yang akan kita lihat lah dari yang past experience, dari experience aku Iya. pribadi, dari ya nanti kita akan coba share dikit-dikit ke teman-teman di sini. Oke, ini pas banget dengan tema kita malam hari ini, Ci. Tips mencari saham multi bagger. Tapi Iya, tipsnya itu disebutinnya belakangan aja ya, Cirita ya. iya, oke. Saya troopers yang menyaksikan itu makin banyak. Makanya cuan troopers jangan lupa invite teman-temannya yang lain ya buat ikut bergabung di Instagram Live kita malam hari ini. Cirita akan spill tips mencari saham multi bagger tapi belakangan gitu ya. Jadi harus stay dari awal sampai belakangan karena semuanya ini Mhm. juga kita rangkum, kita akumulasi semuanya Iya, untuk jadi tips-tips menarik di kala market kita yang volatil seperti saat ini. mhm. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Sukor, screenshot Instagram Live pada malam hari ini, tag Sukor, tag Cirita, tag ke IG saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan CEO dari Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke, Bagus Cirita, banget bukunya. Cirita kan juga dapat awal ya, Ci. Iya, iya. Langsung kita kirimin spesial buat cerita. Iya, yang udah desain lagi. Cerita. Ini kalau Hmm, kita balik lagi ke market, tumben-tumbenan hmm, nih kita lihat marketnya rame, ada inflow lagi gitu. Walaupun di pasar negosiasi dan tunai kan. hmm. 1,5 triliun. Apakah ini akan mempengaruhi pergerakan market kita ke depannya gitu? Apakah ini artinya asing benar-benar udah ngelihat market kita itu lebih baik lah daripada market-market negara maju yang apa sih narasi resesinya itu Hmm. cukup al gitu belakangan.
Ini sih mungkin ya kalau hari ini kan besar net foreign-nya itu kelihatannya gede di eh, apa di nego ya. Nego ini kemungkinan adalah crossing dari saham friend. Karena hari Oh, ini ada crossing di harga 77 dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 1,5 triliun. ya Jadi betul. itu yang membuat hari ini market kita net foreign buy. Nah, Hmm. kemungkinan banyak sekali spekulasi-spekulasi bahwa crossing daripada friend itu adalah uh, pembelian daripada Alibaba nih. Nah, Hmm. apakah itu Alibaba apa enggak kita belum tahu. Nanti kita mungkin tunggu keterbukaan informasi dari emiten untuk menyampaikan nanti. Tapi ya ini akan memberi excitement ya untuk market kita sekaligus juga ke saham friend itu sendiri. Dimana waktu sekitar 82 sebenarnya aku udah rekomen juga sih. Ini saham kayak udah nggak mau turun ya, kayak udah stabil gitu. Tapi Tahan memang pada dulu. saat kemarin iya, pada saat kemarin tuh memang break 92 dia turun, break 92 dia turun lagi gitu, nggak kuat gitu. Sampai aku liatin ini kayak range-nya 82, 92, 82. Oh, berarti ini 82 is always buy gitu. Makanya aku bilang Iya, 82 beli deh. Terus tiba-tiba naik kan, naik. Terus aku pikir IPO Mora juga udah deket kan, dan Sukor iya, adalah salah satu penjamin emisi Mora juga kan. Nah, betul Ci. dengar-dengar katanya Mora itu kemungkinan barangnya akan sulit karena mungkin itu adalah strategic IPO ya. Jadi ya mungkin akan banyak juga sebagian dana investasi yang mencoba membeli Friends sebagai company yang mungkin ada afiliasi dengan Mora itu. Nah, aku pikir ya ini ada beberapa katalis-katalis yang cukup menarik untuk Friends. Makanya kemudian teknikalnya juga kemarin ya lumayan menarik. Makanya aku sempat rekomend buy dan sempat aku update juga bahwa nih harganya target price-nya naik dan supportnya juga ada mengalami kenaikan. Dan ternyata hari ini di luar dugaan saya tiba-tiba ada terjadi lonjakan volume, lonjakan harga yang sangat bagus dan signifikan Hmm. sekali. Mungkin itu akan menjadi teman-teman yang sempat beli kemarin udah cuannya lumayan. Wah, udah bukan lumayan lagi nih kalau misalnya dengerin cerita dari kemarin. Karena kalau kita lihat, kita akumulasi, itu kayaknya udah beggar-beggar nih, Ci. Oh iya dong. Kalau digabung semuanya. Iya, Lumayan, Ci, bumi supaya bisa gitu. jalan ke cerita. Kalau kita lihat ya, Ci, kembali lagi Mhm. ke pergerakan market, menarik sekali kita lihat kan yang tadi Ci Rita omongin, dan ini juga Mhm. ternyata banyak tanya nih di kolom komentar terkait dengan Mhm. saham Friend hari ini 12,64%. Bener-bener net Mhm. foreign buy 1,5 Iya, T itu ya Friend semua. Apakah ini iya. akan berlanjut, Ci, akumulasinya? Kalau dari segi teknikal sih ini kelihatannya juga cukup kuat ya kalau lihat Ya, dari teknikal ya. Pertama dia berhasil nge-break di resist yang 8 sorry, yang harga 92 tadi yang aku bilang berapa kali coba 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 dan ya, gagal. Dan kali ini memang dia nge-break dengan volume yang cukup besar dan kelihatannya ini kalau begini secara teknikal ini tinggal ini 98 dikit lagi nih mungkin 99 100 kalau udah sampai 100 biasanya pergantian digit confidence orang akan lebih tinggi daripada sebelumnya dan hari hari ini udah hari keberapa sebenarnya nih friend itu udah berapa hari loh terjadi kenaikan walaupun dikit-dikit dan hari ini adalah kenaikan yang cukup banyak dan volumenya cukup tinggi dan mungkin teman-teman yang tadi belum dapet. Nah, mungkin juga bisa juga kalau dia naik tinggi, kadang-kadang ada beberapa kala friend itu setelah naik tinggi kadang ada pullback dulu. Jadi kalau teman-teman yang belum dapat nggak usah FOMO juga. Nanti kita tinggal tungguin apakah ada pullback. Kalau misalnya sampai nggak ada, kita masih banyak saham lain. Jadi nggak usah takut ketinggalan saham. Jadi setiap hari cuan troopers juga selalu di-guide dengan informasi-informasi teknikal atau informasi fundamental. Jadi banyak saham. Jadi nggak usah kayak FOMO karena ini juga sebenarnya udah naik ya 1 2 3 4 5 6 hari loh 6 hari iya. berturut-turut gitu loh jadi ini bisa aja
terjadi sell on news atau profit taking buat temen-temen yang sebelumnya udah masuk, itu chances itu ada karena memang market kita ini masih banyak diselimuti berita-berita yang mungkin bisa mengganggu confidence kita seperti potensi kenaikan suku bunga dari The Fed dan kemungkinan bukan kemungkinan dan akan adanya announcement GDP-nya Amerika dan beberapa result-result penting untuk beberapa emiten di US yang akan keluar seperti resultnya Meta, resultnya Amazon. Ya, Kalau nggak salah Amazon itu kan keluar sekitar akhir-akhir bulan. Jadi jangan terlalu maksa untuk trading yang harga yang udah naik banyak dan udah berhari-hari. Kalau misalnya ada pullback, kita lihat apakah dia akan tetap bertahan di area nggak ngebreak support, ya berarti kita boleh masuk atau kita cicil buy begitu. Misalnya mm, turun, ya mungkin kalau turun dan harga turunnya cukup banyak, mungkin kita jaga level juga ya stop loss karena memang pasar sekarang ini sangat volatile gitu loh. mm. Kadang-kadang kita udah confidence besok tiba-tiba hilang beatnya karena semua orang beli hilang gitu loh. Kadang itu yang bikin Tiba-tiba berapa market detik sekarang ARB. ini iya, iya, dan ARB 7% itu sangat gak enak karena yang Ya, kemarin misalnya punya banyak, dia langsung buang aja gitu karena dia udah cuan kan. Ya iya kadang betul. itu yang gak enak. Kita kan dan sebenarnya 7% itu nggak gede sih sebenarnya, cuman kita nggak mau kekunci, jadi kadang-kadang kita ikut jualan juga. Gak Gitu. nyesek ya Ci ya, cukup nyesek banget. Bener. Ya, harus ikut. Oke, Cirita, saya info Mm, lagi nih untuk para cuan troopers ya Ci ya. Malam ini kita mm, membahas tips memilih dan mencari saham multibagger ala Rita Effendi. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers jangan lupa dimasukkan di kolom question and answer karena komentar-komentar buat Cirita ini banyak banget nih dan menarik-menarik semua supaya kita bisa sortir yang mau bertanya dan bisa bertanya terkait dengan portofolio juga ya. Itu langsung iya, dimasukin di kolom question and answer. Oke, Cirita tadi dari friend ini kan pas tadi kita bahas crossingan nih. Nah, sekarang kita iya, kembali lagi ke makronya dulu nih untuk kita mm, lihat. Tadi Cirita sempat bahas ada earning seasonnya nanti yang perlu kita tunggu dari Meta iya, dan dari lain iya, sebagainya. Domestik kita juga perlu lihat nanti ada IPO-nya Mora dan lain sebagainya gitu. Nah, mm, mm, kalau dari global market sendiri itu ya dan kemudian kita kaitkan dengan domestic market. mm. Apakah di kuartal ketiga ini kita bakal ada potensi pullback yang cukup dalam gitu, Ci? Karena narasinya tuh nggak enak banget di akhir kuartal kedua kemarin kan. Iya. Resesi, inflasi tinggi, Indonesia bisa kena spillover, bisa stagflasi, Mhm. dan sebagainya gitu, Ci. Ini di Iya. kuartal ketiga masih view-nya Cirita itu apakah masih optimis atau sedikit pesimis dan ada nggak sih saham multibagger yang bisa kita coba terawang-terawang gitu ala Cirita nih di kuartal ketiga? Iya, aku sih emang walaupun kadang-kadang aku hati-hati, tapi aku tetap optimis gitu. Hmm, Menurut aku market yang kayak market yang naik kayak mau turun kayak itu peluang itu selalu ada. Yang ya, penting kita selalu jeli dan kita benar-benar selalu stay di market. Jangan bentar kita stay terus kita pergi jalan-jalan. Terus pergi kemana? Misalnya nge-mall dulu nih, nge-mall dulu terus balik lagi lihat market itu nggak bisa. Kamu benar-benar mesti full time di market ngelihat itu peluang itu pasti ada gitu. Nggak bisa yang market yang kayak walaupun jelek minus berapa selalu ada setitik embun di pagi hari kayak gitu. Jadi selalu ada. Jadi memang potensi dari ancaman resesi global itu ada karena inflasi yang tinggi dari negara-negara Amerika dan juga beberapa negara Asia Pasifik yang udah mulai mengalami resesi seperti Sri Lanka yang mempunyai potensi sekitar 85% untuk masuk resesi. Selandia Baru juga punya potensi 33%. Tapi Indonesia menurut berita yang pernah aku baca potensinya itu masih kecil 3%. Jadi 3% ya chances kita masih lewat dari resesi kan 97%. Jadi ya oke lah. Kita masih cukup kuat sih sebenarnya fundamental. Mungkin rupiah aja yang agak bisa lemah karena kemarin kan kebijakan suku bunga kita masih bertahan ya. ya, Dengan bertahannya suku bunga kita
itu mungkin yang kena hit di rupiah. Tapi rupiah so far masih sekitaran 15.000, mungkin masih manageable. Nah, makanya karena itu 15.000, kita banyak cari company-company yang income atau earnings-nya in US dollar. Itu akan memberi Mm-mm. sentimen yang positif dan mengurangi exposure ke emiten yang mempunyai utang US dollar yang cukup besar. Kayak gitu. Oke, ini udah tips banget nih dari cerita. Tapi nanti di belakang kita summarize nih satu-satu dulu ya berarti. Oh, lebih banyak nanti di Oh, spill. lebih banyak lagi. Oke, siap. Iya Berarti dong. regarding makroekonomi kita sekarang, Hmm. kurangin dulu untuk ngelihat saham-saham yang utangnya dalam denominasi asing alias dolar itu terlalu tinggi ya, Ya, Ci ya. Karena karena ada risk. iya benar-benar ada risk bahwa rupiah itu bisa aja melemah gitu ya. Karena Iya, memang iya, kemarin kan di awal-awal tahun kita ngelihat 14 ribuan, 14.100 gitu. Sekarang iya. kemarin bahkan 15.000 Udah ini pasti 15. akan mempengaruhi emiten-emiten yang exposure terhadap dolarnya itu Iya, tinggi. dan Nah, utang dolarnya besar ya. Yang utang dolarnya besar juga. nah ini apakah berarti Ci, Hmm. emiten yang earningnya dalam bentuk dolar atau dia lebih banyak mengekspor itu berarti lebih bagus ya Iya, potensinya? lebih, iya. Karena kan dia nerimanya jadi nilainya makin besar ya. Karena misalnya kemarin 14.000, dia ekspornya berapa, sekarang dia dapatnya bisa lebih besar. Dan itu sangat positif biasanya untuk kontribusi ke laporan keuangannya nanti ya. Mm-mm.